Oke, di video kali ini gue bakal coba ngebandingin Android yang biasa pada umumnya yang harga budget-budget 5 jutaan ya, budget 4 juta, 5 juta. Ini cuman jadi contoh aja Poco F5 ini. Terserah pilihannya banyak lah. HP-HP lain lu mungkin lebih advance pengen kamera ya lu bisa sikat pixel harga 5 juta. Ya tapi ini sebagai contoh aja deh. HP 5 jutaan versus Android 5 jutaan versus Android gaming harga 5 jutaan. Nah, si Poco F5 ini kalau kita lihat spek singkatnya, skor Antutunya tembus di 1,1 juta dan baterainya 5000 mAh, ukuran layar 6,6 inci, kameranya 64 megapiksel. Secara teoretis di atas kertas memang ini adalah spek yang gila banget ya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan skor Antutunya, ini bisa ngelibas yang namanya iPhone, bahkan HP gaming yang bakal kita bandingkan. Ini skor Antutu dari Android 5 jutaan tinggi banget. Ini salah satunya ada di Poco F5, tapi banyak banget contohnya nggak mesti beli Poco F5 ya. Ini jadi contoh gambaran aja kalau lo punya budget 5 juta lo mau beli Android, salah satunya bentukannya seperti ini wujudnya. Tapi kalau sekiranya lo pengen yang lebih advance di kamera, ya bisa lo kayak pilih Google Pixel ya harga 5 jutaan ya kan. Oke, sekarang kalau kita bandingkan harga 5 jutaan beli Android pada umumnya versus harga 5 jutaan beli Android khusus game ya. HP gaming dari Android ini ya, ber-OS Android, kira-kira mana nih lebih worth it nih? Oke, kalau ngomongin soal tampilan, sebenarnya ini balik lagi ke selera masing-masing ya. Gue nggak bisa ngejudge lu suka yang desain simple atau desain yang gaming parah. Intinya budget 5 juta di video kali ini gue bakal coba bandingkan Android biasa versus ROG Phone yang harga 5 juta. Kira-kira menang dari sudut mana, sisi mana, gue nggak tahu karena kebutuhan orang beda-beda. Tapi apa yang gue ceritain ini berdasarkan base experience dan budget 5 juta ini gue memversuskan hardware to hardware-nya aja. Lebih ke bagian luar-luarnya aja dulu. Oke, di budget 5 jutaan kalau kita pilih Android, pada umumnya bentukannya mirip-mirip kayak gini. Lu masih belum bisa ngerasain feel yang namanya tuh apa ya, material yang berasa mewah parah lah. Rata-rata kalau speknya lumayan itu dikasih body luaran yang B aja. Contoh kayak Poco F5 ini bagian luarnya B aja, nggak ada yang terkesan kayak wah anjir HP-nya mewah banget, nggak kayak gitu nih, HP dipegang biasa aja. Cuman memang internalnya powerful gila ya. Ini gue suka banget sama Poco F5 ini. Sedangkan kalau kita punya budget 5 juta beli HP gaming, si ROG Phone tentunya bentukannya fisiknya ya seperti ini wujud ya, HP gaming 5 jutaan cuy. Dengan bagian belakangnya ada ya logo ROG Phone-nya, ada tulisan-tulisan dan bagian kamera seperti itu. Yang jelas bentukannya ini balik lagi ke selera ya. Tapi kalau tanya lebih mewah mana, gua ngerasa feel-nya lebih mewah yang ada di ROG Phone ini. Kenapa? Karena bawaan dari oroknya HP ini jauh lebih mahal daripada Poco F5. Ya memang HP ini harganya setara sama Poco F5 karena memang udah bertahun-tahun handphone ini. Udah lebih dulu daripada si Poco F5. Jadi harganya bisa lebih rendah. Harga rilis awalnya HP ini 9 juta, 999 ya 10 juta lah. Sedangkan si Poco nggak nyampe segitu. Nah, hardware yang kedua yang bakal gue coba versusin tadi fisik ya, bentuk tampilan lah, itu balik lagi selera masing-masing. Kalau udah ngomongin gaming, handphone ini ngasih nilai yang plus. Ya kalau kita lihat skor Antutunya memang lebih better si Poco F5. Cuman ROG Phone ini bener-bener dispesialkan untuk kita ngegame. Contoh bagian bodinya ini ada air trigger. Ini mana ini ngebantu banget ya buat gue main, dan gue ngerasa gue ngegame pakai handphone ini kayak ada soul gaming yang lahir gitu di jiwa gue. Padahal gue biasanya hobi nonton bokep, nggak maksud gue hobi coli, nggak maksud gue hobi ngegame lah ya. Tapi semenjak gue pegang ROG Phone jadi makin suka ngegame gue. Sedangkan kalau kita balik lagi ke Android harga 5 jutaan, kamera seperti apa sih? Nah kalau ini Infinity ya, maksudnya banyak banget pilihannya, tak terhingga lah, tak terduga, tak terhingga, whatever lo mau manggil apa. Tapi kalau kita bandingkan dengan lu pilih Android yang spek Antutunya tinggi, lu nggak bisa ngarap yang kameranya gila banget gitu. Tapi kalau ngomongin skor Antutu tinggi, ya si Poco F5 ini oke gitu. Tapi ngomongin kamera, budget 5 jutaan, banyak yang lebih the best daripada Poco F5 ini, bingung kan? Jadi memang harus disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Tapi kalau kita ngomongin budget 5 juta, itu sebenarnya udah cukup luas cuy. Beda kayak budget lu 1 juta 2 juta ya, lu serba ngepres. Kalau 5 juta bisa lah semuanya hampir lu sikat. Menu-menu feature-feature yang lu butuhin tuh banyak tuh, di 5 juta tuh bisa kesikat semua. Nah kalau ngomongin kamera di Poco F5 kita bandingkan dengan kamera yang ada di HP gaming ini, ROG Phone ini memang ngasih kamera yang gak jauh beda lah sama Android pada umumnya.
Cuman ada sesuatu, ini gue nggak tahu ya ini bisa dibilang gimmick atau enggak. Intinya gue agak sedikit speechless dan takjub banget sama si ROG Phone 5S ini. Dia bisa ngerekam video di 8K. Really, ini kalau diputar di iPhone gue juga bakal nge-lag parah, error parah ya kan. Jadi menurut gue ngomongin soal kamera ini plus minus, lu sesuai aja kebutuhan. Gue nggak bisa bilang ROG Phone lebih bagus, gue nggak bisa bilang ROG Phone lebih jelek juga kameranya. Karena ROG Phone juga kamera juga bagus juga gitu. Nah sekarang ngomongin soal display. Display HP 5 jutaan pada umumnya. Itu ya layarnya udah 120 Hz udah pasti ya, udah pasti. Dan udah pasti juga AMOLED. Udah pasti nitsnya itu di atas 700 800 yang udah nyentuh 1000-1000-an nits. Dan udah pasti view angle-nya bagus. Itu kalau layar handphone 5 jutaan. Tapi apakah layar HP Android 5 jutaan pada umumnya itu bisa lebih baik dan lebih bagus daripada ROG Phone yang harganya sama 5 juta juga? Jawabannya balik lagi sesuai kebutuhan, karena ada beberapa spek yang memang layar pokok ini lebih bagus, tapi ada beberapa spek memang ROG Phone lebih bagus speknya, spek layarnya. Nah kalau kita bicarain masalah display yang ada di ROG Phone ini nggak ngasih display yang benar-benar kayak memanjakan mata lo dengan PPI yang tajam, nits yang tinggi parah gitu, nggak segitunya. Handphone ini memang dipakai seliar mungkin buat ngegame. Jadi kalau ngomongin soal display, ini dua gadget yang peruntukannya agak sedikit berbeda dan agak sedikit sulit untuk dijelaskan. Cuman kalau ngomongin buat daily, layar yang ada di ROG Phone ini menurut gue ini the best parah. Ini more than enough menurut gue. Kenapa? Karena layar dari ROG Phone ini, ya warnanya nimbul parah dan nggak kalah juga sama Poco F5. Dan layarnya dimensinya tuh ngefit sama bodinya. Bisa dibilang kalau lo pengen pilih handphone yang sensitivitasnya oke, dan lu agak risih, lu bukan HP game, bukan ngegame banget tapi pengen sensitivitasnya oke, layar dari HP ROG Phone ini pilihannya juara. Ini gue suka banget sama sensitivitasnya enak. Dan yang paling gue suka dari layar ROG Phone ini itu refresh rate-nya itu 144 Hz. Android 5 jutaan pada umumnya cuma 120 ya. Ini udah 144. Jadi memang ya kalau buat ngegame ROG Phone menang kemana-mana. Memang kalau lu tanya lagi ke gua, Bang, jadi kalau buat daily budget gua 5 juta mending beli Android biasa atau beli ROG Phone? Kalau lu buat ngegame banget ya udah pasti jawabannya. Cuman kalau ditanya apakah HP 5 juta nyaman buat daily, nyaman buat game? Jawabannya iya. HP ini buat daily nyaman banget, buat ngegame juga masih yuk sokin lah, sikat gitu. Kamera juga oke ya kan. Cuman buat lu yang pengen lebih advance, iya buat ngegame dan lu pengen ngerasa everything tuh semua tentang tentang lu ngegame gitu. Ya udah jawabannya si ROG Phone ini. Tapi apa Bang, gue nggak hobi ngegame, tapi gue worth it nggak sih kalau gue beli ROG Phone? Jawabannya worth it juga. Kenapa? Karena kalau lu yang ngincar yang baterainya gede, pilihlah ROG Phone. Kalau lu ngincar yang performanya oke, pilihlah ROG Phone. Kalau lu ngincar yang bener-bener handphonenya itu anti lemot, ya pilih ROG Phone. Cuman memang ya selebihnya kayak kamera, kayak aksesorisnya itu serba mahal cuy. Tapi itu balik lagi lah, ya sesuaikan aja lah dengan kebutuhan kalian.